Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tetap bersama kami dalam channel Santri Cemol terkait pembahasan kali ini babu sholatit tatawu'i, bab salat sunnah, kitab Irsyadul Ibad halaman 20. Akhraja Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Amamah qala. Ahmad dan Tirmidzi mengeluarkan dari redaksi Abi Amamah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adinallahu li 'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini aw aktsara min rak'ataini. Wa innal birra la yudharru faqra ra'sil abdi makana fis salati. Allah tidak akan mengizinkan bagi hamba di dalam sesuatu yang lebih utama dibandingkan 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat sunnah itu sesuatu yang afdal. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan disebar di atas kepala seorang hamba ketika dalam posisi sholat. Coba bayangkan, sholat itu yang dibaca pasti baik. Dari mulai takbir sampai salam. Dari ucapan pasti sesuatu yang mengandung makna, isinya sana, pemujian kita kepada Allah, walaupun itu kecil, tapi sholat itu bermakna. Baik dalam gerakan menunjukkan tunduknya kita kepada Allah, memang kita hamba, dari mulai fi'li perbuatan kita, dari qalbi hati kita, dari qawli ucapan kita. Wa ma taqarraba 'abdun ilallahi azza wa jalla bi afdala mimma kharaja minhu. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah yang lebih utama daripada yang keluar darinya. Maksudnya salat. Wa tabrani anhu ma utiya abdun fi hadi dunya khairan lahum min ayyudzana lahu fi rak'ataini yusallihima. Ini yang mengeluarkan redaksinya dari Imam Tabrani. Seorang hamba tidak akan diberikan di dunia ini yang lebih utama daripada seorang hamba itu diizinkan untuk melakukan 2 sunnah, 2 sholat sunnah yang ia lakukan. Jadi jenengan bisa taat, bisa sujud ke Allah 2 rakaat saja. Itu kata Nabi, itu lebih baik. Dunia nggak ada sujud, kurang sempurna. Wa Muslimun wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih utama daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, la yuhafidhu al rak'atayil fajri illa awwabun. Tidak bisa menjaga 2 rakaat subuh atau fajar melainkan hanya orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, awab, taubat kepada Allah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu, idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala jambayhi al-aymani. Ketika salah satu dari kalian salat 2 rakaat fajar, setelah selesai maka berbaringlah sejenak di lambung sebelah kanan. Sunnah. Wal Baihaqi an Aisyah,
nikma suratani huma yakra'ani fi rak'ataini qabla fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Aisyah, nikmatnya dua sholat ini dibaca ketika melakukan sholat 2 rakaat fajar. Apa saja? Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah surat Ikhlas atau surat yang mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad. Wa ibnu Sinni an waladi Abi Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu yaqulu wa huwa jalisan Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar salasa marratin. Ini dari orang tuanya Abi Malih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat dengan khafifata ini, agak cepat. Lalu saya mendengar Rasulullah setelah sholat duduk membaca Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin. Kalau diperlihatkan rabba Muhammadin an-Nabi a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Habibah man hafidha ala arba'i raka'atin qabla dzuhri wa arba'in ba'da haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dirinya atas api neraka. Alhamdulillah, yang mau saja. Wa Tabrani an Ibnu Umar man shalla qabla asr arba'an haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah haramkan api neraka atasnya. Allah haramkan baginya atas api neraka. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Abdillah al-Muzanni sallu qabla maghrib raka'ataini liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat bagi orang yang mau. Wa Abdul Razak an Makhul mursalan dengan hadis mursal man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla yatakallama kutibata fi illiyin. Barang siapa yang sholat sebelum maghrib 2 rakaat tanpa sebelum ia berkata-kata, maka sholat tersebut ditulis, dicap di dalam surga illiyin. Wal Baihaqi an Hudzaifah ajjilu raka'ataini ba'dal maghrib li turfa'a ma'al amali. Bersegeralah kalian 2 rakaat sesudah maghrib supaya 2 rakaat itu diangkat bersamaan dengan amalmu. Masya Allah. Wa ibnu Sinni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatil maghrib yadkhulu baitahu fa yusalli rak'ataini summa yaqulu fi ma yad'u ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ketika setelah sholat maghrib pulang masuk ke rumah, sholat 2 rakaat sesudahnya. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, mengolah hati, sabit tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Dibaca ini setelah ba'da maghrib. Wa Syekhani wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in addalna lahu bi ibadatis nate asyara sanatan. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat yang tidak berkata-kata di antaranya. Jadi di antara maghrib dengan isya belum berkata-kata, sholat 6 rakaat
Di dalam kitab Tanwirul Qulub maupun kitab Iqna itu namanya sholat awabin, dilakukan setelah ba'dal maghrib, itu dicatat pahalanya ibadah 12 tahun. Sebanding ibadah 12 tahun. Wabnu Nasr an Ibni Umar, man shalla sitta rakaatin ba'dal maghribi qabla itakallama ghufir lahu dunubi khamsina sanah. Bahkan riwayat dari Imam Ibnu Umar, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum ia berbicara, maka dosanya 50 tahun diampuni. Wabnu Nasr an Muhammad bin Muqaddar, man shalla ma bainal maghrib wal isya fa innaha salatul awwabin. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dengan isya, sebab sholat tersebut adalah sholatnya orang yang banyak taubat, atau dikatakan sholat awabin. Wa syaikhani anhu, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rakataini. Saya sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Ba'dal isya, setelah isya. Qala An-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' berkata, yusannu rakataini qabla isya. Disunahkan 2 rakaat sebelum isya. Li khabarin baina kulli adanaini salatun. Di antara setiap adzan itu 2 adzan itu ada salatnya. Adzan iqamat, di antara adzan dan iqamat terdapat salat, namanya salat qobliyah. Qala Imam Nawawi juga berkata aidan fihi yajibu fi sunnati dhuhri at-ta'yinu billati qablaha aw willati ba'daha. Jadi wajib untuk diikrarkan salat sebelum dan sesudahnya. Tujuannya untuk membedakan. Wa illam yu'akhir al-muqaddimata wa kada kullu salatin laha sunnatun qabla wa sunnatun ba'daha. Riwayat ini mengatakan di antara salat itu yang ada sebelum atau sesudahnya wajib ditakyin. Ya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Ayyub wal witru hakun ala kulli muslimin. Salat witir itu hak bagi setiap orang muslim. Wa man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang lebih suka untuk witir 5 rakaat, maka laksanakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang senang witir 3 rakaat, maka lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 1 rakaat, maka juga kerjakan. Wal Baihaqi wal Hakim autiru bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw ihda asyarata. Witirlah kalian boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, dan boleh 11 rakaat. Ini maksimal. Wa Muslimun wa Tirmidzi an Jabir man khafa alla yakuma akhir lail falyutir awwalahu wa man tama'a yakuma akhiru falyutir akhir lail fa inna salata akhir lail masyhudatun wa dzalika afdalu. Riwayat dari Jabir, barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka witir di awal sebelum tidur. Dan barang siapa yang ingin bangun di akhir malam, maka witir diletakkan di akhir malam. Sebab sholat di akhir malam itu dipandang masyhudatun. Dan sholat di akhir malam itu afdol, utama. Masya Allah. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Saltu Aisyah radhiyallahu an bi Aisyah kana yutir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah? Qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihis marabbikal a'la. Rakaat pertama salatnya Nabi witir membaca sabbihis marabbikal a'la. Wa fi saniyah bi qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Wa fi salisah bikul huwallahu ahad. Dan rakaat ketiga membaca kul huwallahu ahad. Wa yusannu ayyaqra'a fi kullin min
awalil witri bil ikhlas min awlayil witri. Disunahkan membaca di setiap dari awalnya witir dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama fil witri, ketika sudah salam di dalam witir, qala berdoa Rasul subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus 3 kali. Salah samarat yarfa'u fi salisah sautahu, dengan mengangkat suaranya yang ketiga. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus. Ada yang menambahkan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya bagus lah. Wa an Ali radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fil akhiril witrihi. Ada riwayat dari sahabat Ali. Di akhir witirnya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usisalan alaika anta kama asnaita al nafsik. Kalau diartikan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu, dengan ampunanmu dari siksamu, dan aku berlindung darimu ya Rabb, tidak ada pujian atasmu yang hak melainkan kama asnaita nafsik, seperti engkau memuji atas diri engkau, zat engkau. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah man hafadha ala syafati duha ghufirat dunubuhu wa in kanat misal zabadil bahri. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat duha, maka dosanya diampuni walaupun dosa tersebut seperti umpluk atau buih di dalam lautan. Wis banyak ya. Wa Abu Syekh an Anas raqatani minad duha ta'dilani indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabbilataini. 2 rakaat salat duha itu sebanding di sisi Allah dengan ibadah haji dan umroh yang diterima keduanya. Masya Allah ya. Wasamuwaihu an Sa'id man sabhata duha, barang siapa yang membaca sabbihisma rabbikal a'la di salat duha haulan muhawwalan kutiba lahu bara'atun minan nar. Wih, dicatat bebas dari api neraka. Wa Tabrani an Abi Hurairah inna fil jannati baban yuqalahu duha. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dikatakan pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladzi kanu yadimuna ala salati duha. Besok di hari kiamat ada orang yang memanggil, di mana orang-orang yang mengistiqomahkan salat duha. Hada babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Ini pintumu, masuklah dengan rahmatnya Allah. Wa dailami an Abdullah bin Jarad al-munafiqu la yusalli salat duha. Orang munafik tidak mungkin salat duha. Wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, dan tidak mau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wow. Wa Syaikhani an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat, Ummi Hani berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti, masuk ke rumahku ya mafasim Makkah, di hari merdekanya Mekah. Faktasala wa shalla samaniya rakaatin, lalu salat 8 rakaat, mandi salat 8 rakaat. Falam ara salatan qatun akhaffa minha ghairi annahu yutimmu ruku'a wa sujuda. Dan saya tidak melihat salatnya yang paling cepat dibandingkan salat itu, tapi tetap yutimmu ruku'a, menyeberangkan ruku' dan sujud. Wa dzalika duha. Ternyata itu salat duha. Salat duha ya, cepat, enggak apa-apa.
Wa Ibnu Hibban an Uqbah bin Amir sallu rak'atay duha bi surataihima. Bacalah kalian salat di 2 rakaat duha dengan 2 salat ini. Wasyamsi wa duhaha 1, yang kedua wa duha. Wa warada fi hadisin rawahu Aqili. Karena Rasulullah SAW yaqra'u fihima. Ini riwayat dari Aqili. Rasulullah SAW membaca di dalam sholat 2 rakaat duha Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ada riwayat mengatakan baca asyam sama duha, ada riwayatnya mengatakan baca al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, semuanya bagus. Wa warada ba'da duha rabbighfirli wa tub alayya. Dan disunahkan lagi riwayat ini setelah sholat duha membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Dibaca 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Masya Allah. Wallahu alam bisawab.